ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ومواله أوصيكم Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan. Qala Ahmad Syakir rahimahullah, Fathu Konstantiniyah al-mubasyaru bihi fil hadisi sayakunu bi mustaqbalin qaribin aw ba'idin bi ilmillahi azza wa jalla. Penaklukan Konstantiniyah tanpa perang, nanti terakhir itu tanpa perang, yang dikabarkan dalam hadis akan terjadi suatu saat nanti, dekat atau jauh, Allah yang tahu. Wa huwal fathus sahihu, dan ini benar-benar nyata. Lahahinun, ini sebentar ini wa wal fathus sahihu lahahinun ya'udul muslimuna ila dinihim allati a'radu an, waktu di mana kaum muslimin kembali kepada agama yang mereka telah berpaling darinya. Wa amma fathut Turki, adapun penaklukan orang-orang Turki, alati qabla asrina hadza, sebelum masa kita ini, yaitu Sultan Utsmani, Ottoman, atau siapa itu, terkenal Muhammad Al-Fatih itu, fa innahu kana tamhidan lil fathil a'dhami, berarti ini sebagai persiapan pembukaan untuk pembukaan tadi, penaklukan tadi. Summahiyya qad kharajat ba'da dzalika min aidil muslimin, dan setelah itu, setelah penaklukan Turki ini, mereka akan kembali keluar, lepas dari tangan muslimin, akan benar dalam sejarah, akhirnya hilang lagi. Mundu a'lanat hukumatuhum hunaka, kapan lepas dari kaum muslimin, tatkala pemerintah di sana mengumumkan anna hukumatun ghairu islamiyatin wa ghairu diniyatin, bukan hukum Islam, bukan hukum agama. Kita bahwa mereka lebih parah, bahkan kan adzan dilarang dan lain sebagainya, parah. Wa ahadat al-kufara a'da al-Islam, dan melakukan perjanjian dengan orang kufar, musuh-musuh Islam. Artinya mereka itu bekerja sama, maksudnya di sini, dengan non muslim
wa ahkamat ummataha, dan memberikan hukum kepada masyarakatnya bi ahkamil qawanini al-wathaniyati al-kafirah, dengan hukum aturan-aturan wathaniyah, itu selain Allah, al-kafirah yang kafir. Wa sayudul fadlul islami laha insyaallah, dan insyaallah akan kembali diakui oleh kaum muslimin dalam riwayat kemarin dengan tanpa perang, damai. Kama basyara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah pada masa sahabat, masa Umar itu cuma perjanjian gitu aja. Kemudian masa Muhammad Fatih dikalahkan perang, dan nanti akan kembali dimiliki oleh kaum muslimin. Baik, salasa wa khamsun, nomor 53. Khurujul qahtani, jadi munculnya orang-orang qahtani. Fi akhir zaman yakhruju rajulun min qahtan, di akhir zaman akan ada seseorang dari Qahtan. Tadinu lahun nasun bitaati, orang mentaati dia. Jadi ada pemimpin dari negeri Qahtan. Wa tajtami'u alaihi, orang mendukungnya, menjadikannya pemimpin. Wadzalika inda taghayyuriz zamani, dan ini nanti ketika orang-orang sudah banyak berubah, keadaan sudah berubah. Walihada dzakarahul Imamul Bukhari fi bab taghayyuriz zaman. Maka dari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan tentang keluarnya Qahtan itu di bab berubahnya zaman. Ini rawal Imam Ahmad wa Syaikhani, Imam Ahmad dan Syaikhani Al-Bukhari Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak kiamat, tidak akan terjadi kiamat, hatta yakhruja rajulun min qahtana yasukun nasa bi'asah. Ini laki-laki dari Qahtan menggiring manusia, memimpin manusia dengan tongkatnya. Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, qaulu yasukun nasa bi'asah, menggiring orang dengan tongkatnya, kinayatan anistiqomati an-nasi, kinayah, bahasa benar-benar orang itu taat. Jadi kinayah bahasanya orang itu taat. Wa in iqadihim ilai, tunduknya mereka manusia kepada orang tadi. Wa tifaqihim alaih, dan sepakatnya mereka memilih orang ini. Walam yurid nafsul asa, yang dimaksud bukan memimpin dengan tongkat. Kalau tongkat itu enggak sampai memimpin besar kan. Nah, kinayah, bukan asli bawa tongkat. Wa inna ma daraba biya mathala, ini permisalan saja, li ta'atihim lahu, orang itu taat, wastilahi alaihim, menguasainya dia terhadap masyarakat. Illa anna fi dzikriha dalilan ala khusyunati alaihim wa anfihi bihim, kecuali memang penyebutan tongkat berarti keras, tegas. Kalau bahasa kita sekarang diktator lah, ya diktator ya. Pokoknya enggak pukul, enggak cocok pukul, hukum, penjara, bunuh. Ini pemimpin diktator bahasa kita. Qultu na'am, sukuhun nasa biasau kinayatan anto atina silahu.
Ya benar. Dia mimpin dengan tongkat itu maksudnya ungkapan manusia taat kepadanya. Warudhuhum li amrihi, taatnya mereka kepada perintahnya. Illa ana ma'asyara ilail Qurtubi min khusunati alaihim laisa binisbati lil jami'. Tetapi masalah kerasnya, tegasnya, diktatornya itu tidak untuk keseluruhan. Kama yadharu min kalamihi, sebagaimana nampak dari ucapannya. Bal innama yaksu ala ahli maksiyah minhum. Tetapi yang dimaksud adalah keras terhadap orang-orang yang maksiat di antara mereka. Fa rajulun shalihun, orang ini nanti yang laki-laki ini orang soleh. Yahkumu bil adl, memimpin dengan adil. Wa yu'ayyidu dzalika ma naqalahu Ibnu Hajarin. Yang menguatkan ini apa? Yang dinukil oleh Ibnu Hajar. An-Nu'aim ibni Hammad An-Nawawa min wajhin qawin, dia melihatkan dari riwayat yang kuat. An Abdullah ibni Amr annahu dzakara al-khulafa semaqala wa rajulun min Qahtana. Termasuk khalifah yang baik adalah orang dari Qahtan. Wa aidan ma akhrajahu bi sanadin jayyidin an Ibnu Abbas. Juga dari riwayat Ibni Abbas yang beliau nukil Ibnu Hajar. Wa rajulun min Qahtana kulluhum salihun, dan orang-orang dari Qahtan dan semuanya saleh. Jadi khalifah itu ini disebutkan di antara rajulun min Qahtan kulluhum salihun, mereka semuanya saleh. Itu khalifah-khalifah yang mimpin tadi. Di antara rajulun dari Qahtan semuanya saleh, artinya bukan dari Qahtan itu semuanya baik, bukan. Tapi yang mimpin tadi yang dari Qahtan juga termasuk baik. Walamma hadasa Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu fi annahu sayaqulu malikun min Qahtana. Abdullah bin Amr bin al-As pernah menceritakan akan ada raja pemimpin dari Qahtan. Ghadiba Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah marah karena Muawiyah bukan dari Qahtan, Abu Bakar bukan dari Qahtan, khalifah dari Quraisy. Faqama fa'asna Allah, berdiri memuji Allah. Bima huwa ahluh, dengan yang pantas baginya, layak baginya. Qala amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna balaghani anna rijalan minkum, sampai kepadaku beberapa orang di antara kalian yatahaddatsuna bi ahadits, dengan hadis-hadis laisat fi kitabillah, bukan Quran, wala tu'saru an rasulillah. Ini bukan pula tidak pula mengatakan dari Rasulullah. Faulaika juhalukum, orang-orang seperti itu adalah jahil di antara kalian. Jadi memang orang itu saat itu banyak hadis gini-gini, tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya, itu banyak. Maka beliau menyalahkan. Fayyakum wal amani allati tudillu ahlaha, hati-hati dengan angan-angan yang membuat pelakunya sesat. Jadi kadang-kadang gara-gara itu nanti orang-orang Qahtan mungkin bercita-cita menggulingkan pemerintah dengan kabar tadi, salah paham. Jadi hati-hati. Jadi orang kadang-kadang tersesat gara-gara kabar, salah paham. Ini jangan-jangan seperti itu. Hati-hati kalian wal amaniyah, angan-angan. Allati tudzilu ahlaha, yang
menyesatkan pelakunya. Jadi ketika disampaikan hadis tentang itu, mungkin sebagian orang Kristen akan berangan-angan untuk hal itu. Dan memang demikian seringnya dunia atau apapun itu diberikan kepada orang-orang yang tidak terlalu ambisi. Itu biasanya gitu. Jadi orang kalau terlalu ambisi kadang-kadang malah nggak dapat. Ketahuan orang yang terlalu ambisi itu nggak dapat. Jadi intinya ambisi ini ya termasuk amani, bisa menyesatkan orang. Kadang-kadang seorang sebenarnya nggak mau nyalon gara-gara dikatakan itu nenek moyangmu itu keluarga ningrat, kamu pasti jadi maju, amani anak-anak. Dan masyarakat masih kita seperti itu Mas ya. Maka dulu Persia itu oleh Umar dibunuh raja, dicari rajanya dibunuh. Kalau enggak gitu nanti keturunan itu menjadi raja. Dan orang-orang itu banyak yang gitu sistemnya percaya kalau raja itu penunjukan dari Tuhan gitu. Jadi nurut gitu. Jadi kekuasaan itu tidak boleh kecuali keturunan itu masih banyak yang berkeyakinan seperti itu. Ya memang keturunan boleh sah, tapi bukan berarti harus itu. Bahkan yang parah di masjid-masjid kampung kadang-kadang jadi takmir, jadi imam itu harus keturunan dari fulan-fulan. Kalau enggak gitu mati gitu. Dan di desa kami itu 2 mati semua. Kebetulan. Maksudnya ya enggak terlalu tua. Kakak saya dikit gitu, enggak terlalu tua, sudah mati. Mereka tuh inginnya mati 80-90 tahun maunya gitu. Jadi tetangga kita mbah saya mati mungkin 90 tahun kemarin, 2 bulan lalu. Yang lain tuh kalau 50-40 muda. Ya masalah kami itu gitu. Jadi saya merantau ke Kalimantan nggak sengaja ketemu orang bekas orang tetangga merantau ke sana, orang cerita itu memang seharusnya nanti yang megang itu keturunan yang babat di situ, yang buat musola itu, masjid itu gitu. Ya, di antaranya keturunan dari laki-laki atau perempuan. Ya, kemudian saya ini sebenarnya ditunjuk dari keturunan perempuan, tapi gara-gara ya beda pemahaman ya tidak mikir ke sana mereka. Nah, itu demikian masyarakat itu masih seperti ini keyakinannya. Maka beliau mengatakan hati-hati. Jadi hati-hati amani, angan-angan, ambisi lah, hati-hati ambisi jadi pemimpin. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadzal amra fi Quraisy. Kepemimpinan ini, pusat pemimpinan ini di Quraisy. Kenapa? Wallahu a'lam. Allah memilih Quraisy lewat lisan Rasulullah. Berarti ya sudah Allah tahu menjaganya. Ya kenapa kok enggak Jawa saja nabinya? Ini ya terserah Allah. Jadi menentukan Quraisy juga hak Allah. La yu'adihim ahadun illa kabbahallahu ala wajhihi. Tidaklah orang memusuhinya, siapapun memusuhi Quraisy kecuali Allah akan hancurkan di wajahnya, artinya akan digagalkan. Ma'aqamuddina, selama orang-orang Quraisy ini mau menegakkan agama. Jadi kok sama-sama baiknya yang jadi itu Quraisy. Kalau sama-sama baiknya, orang itu sama-sama baiknya, nanti jadi Quraisy. Jadi Quraisy akan kalah ketika mereka sudah tidak menegakkan agama. Baik. Rawahul Bukhari. Wa inna ma anqara Muawiyatu khasyatan. Jadi kenapa Muawiyah mengingkari kisahnya Amr padahal itu benar? Takut ayadunna, menyangka ahadun anal khilafata tajuzu fi ghairi Quraisy. Khalifah boleh selain Quraisy. Ma'ana Muawiyah. Jadi jangan sampai saat itu ada yang mengusulkan bukan Quraisy gitu.
Ma'ana Muawiyah lam yungkir khuruja al-Qahtani. Dia tidak mengingkari keluarnya Qahtani. Fa inna fi hadis Muawiyah qauluhu ma'aqamuddin. Selama orang-orang Quraisy menegakkan agama, maka tidak akan ada Qahtan atau yang lainnya jadi pemimpin. Fa idza lam yuqimud dina kharajal amru min aidihim. Jadi kalau mereka sudah tidak menegakkan agama, waqad hasala hadza, dan ini mungkin terjadi entah Qahtan entah yang lainnya. Fa innan nasa lam yazalu fi ta'ati Quraisyin ila an dha'ufa tamassukuhum. Jadi orang-orang saat dulu itu taat kepada Quraisy sampai melemahnya berpegang teguhnya orang Quraisy bidini. Fadhufu amruhum wa talasha, maka lemahlah kekuasaan mereka. Wantaqalal milku atau al-maliku ila ghairihim, pindah kepada yang lainnya, pindah. Ya Muhammad Al-Fatih ya bukan Quraisy dan sebagainya, pindah terus. Tapi pada awal-awal selama mereka taat, mereka baik, tidak akan keluar dari Quraisy. Saat Muawiyah bicara, tidak keluar dari Quraisy. Tapi beliau mengatakan kalau selama Quraisy menegakkan agama, nggak akan lepas. Berarti mungkinkah kepada yang lainnya? Mungkin. Ketika mereka sudah tidak berpegang teguh pada agama lagi. Wa hadzal Qahtani laisa wal Jahjah. Nanti ada Qahtan yang lainnya Jahjah. Qahtan ini bukan Jahjah. Fainal Qahtaniya minal ahrar. Qahtan ini merdeka. Li'annahu nisbatun ila Qahtan. Nah, li'anna nasabahu ila Qahtan. Karena Qahtani nanti yang muncul nanti nasabnya ke Qahtan allati tantahi ansabi ahli Yaman min Himyar wa Kindah wa Hamdan wa ghairihim ilaih. Yang orang-orang Himyar Yaman, Kindah, Hamdan, dan selain mereka nanti lahirnya ke Qahtan. Wa amma Jahjahu bahwa minal mawali, adapun Jahjah adalah termasuk mawali. Wa yu'aidu dzalika marahul Imam Ahmadu, yang menguatkan riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yahdabul lailu wan nahar hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Tidak akan tegak kiamat sampai menjadi penguasa seseorang dari mawali, yaitu Jahjah. Artinya banyak kemungkinan. Yuk ini pernah mimpin, nanti Qahtan yang lainnya pernah mimpin. Jadi sebagian mungkin menafsirkan Jahjah ini ya Qahtan itu. Beliau mengatakan bukan. Qahtan ini dari mawali, bukan dari orang-orang merdeka. Qahtan Jahjah ini. Sedangkan Qahtan nanti dari orang merdeka. Berarti nanti ada kemungkinan beberapa pemimpin. Tapi beda. Kadang-kadang orang kan salah paham tuh. Ya, Wahabi yang dicerca ulama dulu beda dengan Wahabi yang disalahkan, dianggap salah oleh orang-orang sekarang kan. Ya, ternyata Wahabi yang dicerca ulama dulu, ulama salaf dulu, Muhammad bin siapa? Sulaiman atau siapa itu? Memang pemahamannya parah. Ya, Wahabi yang sekarang dianggap salah itu bukan. Kadang-kadang orang salah. Seperti penaklukan Konstantiniyah. Jadi nanti yang ke sana itu sebaik-baik pasukan, sebaik-baik ini di sini dijelaskan kemarin bukan kan kejadiannya Muhammad Fatih, bukan. Itu pembukaan saja karena dalam hadis nanti
ditaklukkan dengan damai, bukan dengan perang. Ini juga bisa sedikit melegakan pengertian, karena kalau dikatakan yang dalam hadis itu Muhammad Fatih, itu ditegaskan itu Muhammad Fatih, saat itu kalau nggak salah bukanlah dalam masalah asma wa sifat, bukan Ahlussunnah. Kemungkinan mereka itu Asy'ariyah. Jadi sebagian orang-orang Asy'ariyah membenarkan Asy'ari gara-gara penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Fatih. Muhammad yang menaklukkan dipuji oleh Allah sebaik-baik orang yang beriman. Nah, berarti mereka keyakinan itu adalah sebaik-baiknya. Berarti mereka tidak salah. Asy'ariyah yang disalahkan oleh Ahlussunnah yang lain. Nah, Ahlussunnah kita, mereka menganggap bahwa tidak benar kalau disalahkan, karena pujian Rasulullah yang menaklukkan Konstantinopel sebaik-baik manusia. Nah, padahal saat itu akidahnya kalau nggak salah bukanlah akidah asma wa sifat yang kita pahami sekarang ini, tapi akidah yang dibatasi oleh beberapa nama dan beberapa sifat saja. Jadi mereka kadang-kadang membantah mengaklaim kebenaran mereka dengan kejadian Konstantinia atau Konstantinopel. Mereka menganggap paling bagus karena pasukan yang mengalahkan itu saat itu Asy'ariyah kalau nggak salah. Saya pernah dengar tapi lupa. Kalau nggak salah mereka itu Asy'ariyah. Karena ya termasuk pemahaman yang berkembang di dunia ini, yang paling banyak itu, yang paling mending itu memang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu paling mending dibanding yang lainnya dalam masalah asma wa sifat. Karena dia masih menetapkan banyak nama dan banyak sifat. Cuma sebagian sifat ditolak. Yang sifat paling tangan, turun, marah, cinta, itu ditolak. Tapi banyak sifat yang masih diterima oleh mereka. Hayat terima, ilmu diterima, qudrah, iradah itu diterima. Namun sebagian tidak diterima kembali. Jadi itu ternyata saya mengatakan bukan yang dimaksud dalam hadis itu. Yang dimaksud itu nanti pada akhir zaman, dan bahkan setelah perang dengan Rom. Setelah kita kerjasama dengan Romawi melawan orang musuh, nanti setelah itu dengan Romawi kita perang sendiri, karena mereka mengeklaim kemenangan jasa mereka, padahal yang jihad ya kita, pasukannya kita. Akhirnya perang sehingga nanti kita menang, meskipun diantara kita gugur sepertiga lari yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah, sepertiga menang. Dan ketika menang inilah nanti mampu menduduki Konstantinopel tanpa perang, tanpa pedang. Kayak kemarin sebagian hadisnya itulah. Jadi ketika Umar datang ke sana, ada perjanjian ini itu, mungkin mereka bayar ini bayar itu, dianggap pembukaan. Tapi bukan. Ketika Muhammad Fatih membukanya dianggap ini, ternyata bukan. Nanti ada lagi, yaitu ya jasa besar bagus alhamdulillah, tapi nanti ada lagi, dan setelah itu nanti muncul Dajjal. Jadi setelah itu, setelah menang itu, orang-orang bingung mau ngambil harta, tiba-tiba ada pengumuman Dajjal datang ke negeri pasukan, yakin orang-orang pulang lagi. Nah, pas waktu pulang inilah Dajjal benar-benar muncul. Demikian juga dengan laki-laki dari Kohton ini, ada kemungkinan banyak. Di antara Kohton Jajah ini atau Kohton yang soleh tadi. Jadi mungkin banyak. Jadi tidak hanya satu orang. Jadi banyak peristiwa atau banyak kepemimpinan. Rabi'ah atau Arba'ah wa Khamsun 54. Qitalul Yahudi, memerangi, berperang dengan orang-orang Yahudi. Apa? Yahudi itu keturunan siapa? Ya Ibrahim, anaknya Ishak ya. Ishak. Jadi Yakub dengan Ishak benar mana? Dan Ishak kan ya, Ishak saudaranya Ismail kan.
Pokoknya dari Ibrahim, Ishak, nanti ke bawahnya Yakub, Yakub ke bawah. Ini Bani Israil, Yakub, Yahudi dari mereka lah. Yahudi dari mereka. Banyak. Yahudi itu paling banyak diutus Nabi juga. Dan bahkan mereka itu tadinya ya kuat. Yang kita lihat Nasara pun cuma mengubah sedikit dari agama Yahudi. Nah sekarang ada Yahudi ada. Dan teman kita yang punya teman kita punya teman kerja di kapal pesiar Amerika dan sebagainya. Orang Yahudi kalau kenal itu saya Yahudi baru nama. Di kapal di mana-mana kalau ketemu orang saya nama Yahudi baru negara nomor 3. Jadi anak misalkan Frankie atau siapa Yahudi negara mana gitu. Jadi agama itu didulukan, berani gitu, pede. Nah, kita asalnya gitu. Saya Muslim, nama ini dari sini gitu. Bagusnya gitu ya. Muslim, kenalan. Muslim, bukan nama saya Muslim, tapi saya seorang Muslim. Namaku ini dari Indonesia. Namaku ini dari Jawa. Ya tidak apa-apa, boleh saja agama terakhir karena kadang-kadang nggak diperlukan kan agama, karena kita kebanyakan. Nanti kalau keluar negeri, ke negeri kafir, begitu aja. Muslim. Nah, meskipun nanti resikonya dianggap teroris. Nah, saya tanyakan teman kita yang di Kerek atau Merak-Urak itu, yang kerja di Jepang itu, tinggal di Jepang cerita. Kalian tuh di sana dianggap apa? Yes, kita itu bahasanya teroris. Jadi kita itu dianggap teroris. Ya resiko, tapi tidak apa-apa, kita harus tegas. Muslim gitu ya. Ini jangan menutupi keislaman. Jadi Yahudi itu gitu. Sampai ini ceritanya teman gitu, Yahudi itu gitu berani. Yahudi baru negaranya disebut kan, bukan negara baru agama. Kalau orang mengatakan agama terakhir, kalau nggak ditanya nggak usah dijawab. Tidak, tegaskan tidak apa-apa. Wa minha qitalul muslimina lil yahudi fi akhir zaman. Termasuk tanda kiamat perangnya kaum muslimin, orang kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Wa dzalika annal yahuda yakununa min jundid dajjal. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini ikut kelompoknya Dajjal, pasukannya Dajjal. Fayuqatiluhumul muslimuna, maka kaum muslimin memerangi mereka. Alladzina hum jundu Isa alaihissalam, yang kaum muslimin saat itu pasukannya Isa alaihissalam. Isa turun sebagai apa? Muslim. Jadi sebagai muslim mengemban syariat Islam, memimpin kaum muslimin. Ya, bahkan nanti kalau turun tobat masih berlaku nggak saat itu? Masih lama. Karena saat itu nanti orang-orang Nasara masuk Islam. Jadi orang-orang Nasara masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Hatta yaqula sajaru wal hajaru. Dalam peperangan nanti sampai ketika orang Yahudi lari, maka pohon batu berbicara, ya muslimu, wahai muslim, ya Abdullah, wahai Abdullah, hada yahudiyun warai, ini ada Yahudi di belakangku, ta'ala faqtulhu, kemari bunuh ini. Jadi pohon batu memberi tahukan kepada kaum muslimin keberadaan orang Yahudi. Waqad qatala al-muslimuna al-yahuda min zamanin nabi. Kaum muslimin telah memerang orang Yahudi sejak zaman Nabi. Berarti kembali ke tadi kejadian itu kadang berkali-kali, Konstantiniyah berkali-kali. Dan bahkan mungkin nanti sebelum yang ini, yang terakhir nanti mungkin ada lagi. Ini. Tapi kembali berulang, masalahnya berulang, mirip. Kaum muslimin telah memerang orang Yahudi pada zaman Nabi, wantasaru alim, dan menang.
Ajlauhum min jaziratil Arab, mengusir dari Arab. Jadi mereka itu sangat dendam, tidak punya negeri. Sekarang Israel itu ya dikit. Baik. Jadi diusir dari Arab bukan karena kedoliman Nabi, tapi gara-gara mereka banyak melakukan kesalahan. Banyak perang bantu musuh, padahal satu negara kan sudah janji saling membantu. Kalau diserang, kalau Yahudi diserang musuh, nanti Muslim bantu. Kalau nanti Muslim diserang musuh, Yahudi bantu, seharusnya gitu. Ketika Muslim diserang oleh orang-orang Quraisy dan masyarakat seantero Arab saat itu, dengan terkenal dengan perang Khandaq, perang Ahzab, orang Yahudi Bani Quraidah itu apa? Bela, bantu. Sehingga setelah orang-orang musuh lari, Rasulullah mengatakan tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Langsung menyerang ke sana. Akhirnya para sahabat sebagian sholat asarnya habis maghrib. Gara-gara Rasulullah tidak boleh sholat asar kecuali sudah sampai di sana. Artinya harus kita segera habisi mereka. Kita hukum mereka karena mereka telah makar. Kalau dibiarkan nanti diulang lagi. Nah, akhirnya sahabat sebagian waktunya nggak nutut nih, cepet-cepet pun juga nggak nutut. Akhirnya sholat. Namun yang lainnya tetap sholat di sana. Sholatnya nanti karena perintah Rasulullah dohiri. Jadi dohiri itu kadang-kadang benar tidak apa-apa. Jadi dohiri itu apa ya? Letterlock gitu kadang-kadang tidak apa-apa. Nah, apalagi ada satu Rasulullah juga tidak mencerca mereka. Meskipun yang lebih kuat tentunya nanti ya yang melaksanakan sholat apa pada waktunya. Jadi ketika diperkirakan nggak nutut ya sholat dulu, jangan dipaksakan. Tapi dohir itu kadang-kadang tidak apa-apa, bagus. Ini imtisalan liqaulin Nabi, melaksanakan perintah Nabi, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ada'u illa muslima. Sungguh-sungguh aku akan mengusir, mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasara dari Arab sampai aku tidak membiarkan kecuali yang di Arab itu seorang yang muslim. Walakin hadzal qitala laisa wal qitalu allati huwa min asyratis saah. Tapi perang-perang ini bukanlah perang-perang yang merupakan tanda-tanda kiamat. Wa ja'at bihi al-hadits as-sahihah. Datang hadis-hadis fa innan nabiyya akhbara anal muslimina sayuqatilunahum idza kharajat dajjalu wa nazala Isa alaihi salam. Nah, hadis-hadis sahih menegaskan perang dengan orang Yahudi terjadi ketika Dajjal sudah turun, karena orang Yahudi mihak Dajjal dan turunnya Isa untuk memperkuat kaum muslimin. Jadi bukanlah perang Nabi itu tanda-tanda kiamat yang disebutkan Nabi. Jadi mesti nanti ada perang Nabi dengan orang Yahudi. Ini sekali lagi kadang-kadang kejadian berulang. Rawal Imam Ahmadu an Samurata ibni Jundabin. Al Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu hadisan tawila, hadis yang panjang. Fi khutbatin Nabi yauma usifati syamsu. Ketika khutbahnya Nabi hari gerhana matahari. Jadi zaman Nabi itu cuma terjadi gerhana sekali kalau nggak salah. Gerhana matahari. Jadi zaman Nabi itu kalau nggak salah terjadi gerhana cuma sekali. Gerhana matahari. Ini. Wa fihi, dalam hadis yang panjang tadi, dalam nasihat yang panjang, khutbah yang panjang tadi, annau dzakara dajjal. Beliau di antara menyebutkan tentang dajjal. Jadi tidak apa-apa. Khutbahnya gerhana agak panjang tidak apa-apa. Salatnya sangat panjang.
Usahakan sangat panjang. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis. Mereka Dajjal dan pasukannya mengepung orang-orang yang beriman di Baitul Maqdis. Fayuzalziluna zilzalan syadida. Benar-benar dikacau, benar diteror dengan teror yang sangat kuat. Summa yuhlikuhullahu tabaraka wa ta'ala wa junudahu. Sehingga mereka nanti akan dihancurkan oleh Allah, kalah dengan pasukan kaum muslimin. Hatta anna jidmal haiti au qala aslal haiti, itu dasar daripada tembok. Jadi dasar tembok, pondasi tembok. Wa qala Hasanu al-Asyab, Hasan al-Asyab mengatakan wa aslu syajarah, akar pohon atau pangkal pohon, layunati, mengatakan, aqala yaqul, berkata, ya mu'minu, aqala ya muslimu, hada yahudiyun, ini Yahudi, aqala hada kafirun, ini kafir, ta'ala faktul, mari bunuh lagi dia. Qala walan yakuna dzalika kadzalika hatta tarau umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum. Dan itu enggak akan terjadi, hal itu tidak akan terjadi ketika kalian melihat hal-hal yang sangat gawat. Jadi nanti itu benar-benar mungkin perangnya hanya perang ringan, benar-benar menakutkan gitu. Jadi nggak akan terjadi hal itu kecuali ada yang sangat gawat sekali di diri kalian. Watas aluna bainakum. Nah, jadi kalian saling bertanya, hal kana nabiyukum dzakara minha dzikra. Apakah Nabi kalian menyebutkan untuk kalian hal semacam ini? Jadi mulai mereka baru ingat, baru sadar, saling bertanya. Jadi mungkin sangat gawatnya. Ada yang murojaah, pernah kegawatan ini adakah? Bisa ya, sebentar lagi. Adakah? Ini karena mungkin gawat ini saling menyusul gitu. Nanti biasanya alhamdulillah mesti muncul hadis. Jadi kalau ada masalah itu hadis muncul gitu, biasa gitu. Jadi tadinya itu ya ada, tapi nggak terekspos gitu. Nanti ketika ada masalah terekspos biasanya gitu. Meskipun kadang pas 100% atau kurang, ya, karena penafsiran kan ya. Ini. Tapi nanti gitu. Jadi apakah ada yang ingat Nabi nyebutkan ini? Jadi kegawatan itu mungkin apakah disebutkan? Kalau nanti ada berarti menambah iman. Dan saat itu sudah banyak yang terjadi, Dajjal muncul itu sudah seharusnya orang yang beriman itu apa? Tambah iman. Tapi ganas sekali Dajjal dalam riwayatkan ya, bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan bapak ibu seorang, bapak ibunya dimunculkan, dan sering kita katakan sebagian keyakinan masyarakat seperti itu. Jawa ini, Indonesia ini meniru orang-orang India, orang-orang Hindu, Mahabharata dan sebagainya. Kalau pusing manggil ibunya. Ya, orang-orang Jawa Indonesia ada. Kita dulu pernah kos di sebuah rumah, ibu kosnya gitu. Kalau ada masalah itu tidur di kamar, katanya manggil ibunya. Dan memang bisa datang, bisa. Kita manggil guru kita, bisa. Syekh kita, bisa. Setan jelma seperti syekh kita. Setan jelma seperti guru kita. Ini hati. Baik, satu hadis lagi. Warah Saikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimun al yahuda. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang kaum muslimin memerangi orang-orang
Yahudi, fayaqtuluhumul muslimun, sehingga kaum muslim berhasil membunuh mereka, mengalahkan mereka hatta yahtabi al yahudiyu min wara'il hajar wasyajar. Orang-orang Yahudi lari-lari di tembok-tembok, di batu-batu, di pohon-pohon. Fayaqulul hajar awis syajar, akhirnya tempat berlindungnya ngomong, ya muslimu ya Abdullah, hada yahudihun khalfi, ini Yahudi di belakangku, fata'al, kemarilah, faktul, bunuh, ilal gharqada. Nah, kecuali gharqad. Yang aneh katanya orang Yahudi sekarang memperbanyak gharqad ini. Saya pernah baca, tidak tahu kapan, anehnya orang Yahudi memelihara gharqad ini. Berarti dia iman kan ya, iman dengan hadis-hadis. Lucu tapi nggak mau ikut Rasulullah, ya karena bukan Yahudi. Mereka itu nggak ingin pemimpin kecuali orang Yahudi. Jadi yang aneh itu mereka melihara gharqad ini. Ya berarti mereka beriman. Tapi iman yang tidak hanya keyakinan, harus berucap dan beramal. Keyakinan nggak cukup, harus berikrar masuk Islam dan beramal. Fa innahu min syajaril yahudi, itu pohonnya Yahudi. Wa talabtu muslimin, ini lafaz muslim. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.